Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Saya sedikit akan mengulas apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar bersama-sama tentang bahayanya sebuah pergaulan. Pergaulan menentukan keberhasilan kita, di sisi yang lain keberhasilan pergaulan juga bisa menentukan kita menjadi orang-orang yang gagal. Ibu bapak saudara semuanya, saya mengulas sedikit apa yang saya sampaikan minggu kemarin. Alkitab berkata kita adalah orang yang harusnya diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kita semuanya diberikan janji bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetapi untuk bisa mengarah ke sana, Alkitab menulis kita harus mencintai Taurat Tuhan siang dan malam. Kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan bagaimana kita bisa mencintai Taurat Tuhan? Pergaulan Anda itu akan sangat menentukan apakah Anda akan mencintai Tuhan, mencintai Taurat Tuhan. Sebab ayat yang pertama itu berhubungan dengan ayat yang kedua. Orang yang hidup di kumpulan pencemooh, orang yang hidup dalam kumpulan orang fasik, orang yang hidup dalam kumpulan orang berdosa, sangat sulit sekali untuk dia bisa mencintai Taurat Tuhan. Untuk dia haus akan perkara-perkara rohani, sangat sulit. Dan kalau dia tidak haus akan perkara-perkara rohani, maka yang terjadi adalah dia tidak seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu sebabnya kemarin kita ambil satu contoh di dalam Alkitab, tokoh yang sebetulnya Alkitab menulis orang benar, namanya adalah Lot. Lot adalah orang benar dan dia tinggal dalam pergaulan Sodom. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, dia Lot orang benar, tinggal di tengah-tengah orang Sodom, jiwanya tersiksa. Tetapi perhatikan, dari yang jiwanya tersiksa, lama-kelamaan menjadi biasa. Sehingga Lot pun mengikuti gaya hidup orang Sodom. Lot dan kedua anaknya perempuan adalah yang pertama di dunia melakukan hubungan seks dalam hubungan keluarga. Atau yang dalam bahasa populer disebut incest itu. Bagaimana mungkin seorang papa, seorang ayah melakukan hubungan seks dengan putrinya sendiri. Tapi itu terjadi dalam keluarga Lot. Mengapa demikian? Karena pengaruh Sodom, kebudayaan Sodom yang jahat, yang tidak mengenal hukum, itu menguasai Lot. Kemarin kita belajar, penting sekali menjaga jarak dengan pergaulan yang bisa merusakkan kebiasaan baik kita. Saya tahu kalau Anda selama ini mungkin berteman dengan banyak orang, tahu rasanya tidak nyaman kalau Anda harus menghindar terus. Mungkin Anda berpikir sekali-kali aku harus menyediakan waktu untuk pergaulanku yang seperti ini. Lalu kemudian Anda berpikir, saya akan jaga diri saya, pasti bisa, pasti bisa. Ingat, dari yang biasa, Anda akan intens melakukan lebih lagi. Dan tanpa sadar kita bisa menjadi sama dengan mereka. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan bersama dengan orang fasik menjauhkan kita dari Tuhan. Hal yang kita mau pelajari pagi hari ini, dan ini merupakan rangkaian seri komunitas, ini adalah bagian yang terakhir. Kalau kemarin kita berbicara soal pergaulan yang buruk, hari ini kita akan berbicara tentang betapa pergaulan yang positif, pergaulan dengan saudara seiman, pergaulan dengan sahabat-sahabat Anda yang membawa Anda bisa dekat dengan Tuhan, yang bisa memunculkan potensi Anda, itu adalah berkat. Amin. Goalnya apa saudara? Goalnya adalah seperti ini. Gereja kita itu punya 3 pilar. Pilar yang pertama adalah penggembalaan atau pelayanan pastoral. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya hal yang Anda sedang gumulkan, Anda bisa hubungi saya, Anda bisa hubungi Pak Andi. Kami akan melayani Anda. Itu pelayanan pastoral. Pilar yang kedua adalah ibadah. Kita berdoa bahwa setiap kali Anda beribadah, Anda merasakan ada berkat di dalam ibadah kita. Amin. Makanya pelayan Tuhan kami harapkan sungguh-sungguh dalam mempersiapkan dan melayani Tuhan.
Itu pilar kedua. Dan pilar yang ketiga adalah share group atau komunitas atau kelompok kecil yang kita akan mulai tahun depan, saudara. Karena kita mulai start di awal Januari, itu sebabnya kalau Anda mengamati mulai bulan November sampai awal Desember, saya sampaikan firman tentang pentingnya pergaulan, tentang pentingnya komunitas. Karena saya meyakini kalau Anda bergabung dalam komunitas ini, pasti Anda akan bertumbuh. Berkatnya seperti apa? Mari kita akan belajar sama-sama. Pengkhotbah pasal yang keempat. Mari kita membaca ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang keempat, kita membaca ayat yang ke-9. Sudahkah ketemu? Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, saya tunggu Anda menemukan ayat-ayat ini. Saya bacakan buat saudara. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why, ini terjemahan lama atau terjemahan modernnya wahai. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, ini juga terjemahan lama, terjemahan barunya adalah bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Mari kita akan belajar sama-sama, kita mulai dari ayat yang ke-9. Alkitab berkata, berdua itu lebih baik. Berkomunitas, punya pergaulan yang positif, punya pergaulan yang bisa menumbuhkan iman Anda, itu lebih baik dibandingkan ketika kita seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saya berikan ilustrasi sederhana, semoga Anda bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Semisalnya Anda punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, mungkin tidak usah jauh-jauh, kalau Anda jalan-jalan ke Singapura, kalau Anda jalan-jalan ke Malaysia, ini luar negeri tapi wilayahnya sangat dekat dengan negara kita, saudara. Kalau Anda punya kesempatan untuk ke Singapura misalnya, pesan saya, ada satu barang yang tidak boleh Anda lupa. Sebab kalau Anda lupa, Anda akan kerepotan di sana. Benda yang saya maksud adalah adaptor colokan. Sebab apa? Sebab di Singapura itu colokannya beda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, colokan listrik biasanya modelnya apa? Kaki 2 titik. Kemudian ini jacknya masuk seperti itu. Itu colokan di negara kita. Tetapi di Singapura itu colokannya beda. Karena di sana pakai 3 titik, saudara. Misalnya Anda lupa bawa colokan, taruh saja Anda punya gadget. Semahal apapun, Anda punya iPad generasi terbaru yang harganya puluhan juta. Anda bawa ke Singapura, Anda bawa chargernya, tapi rupanya charger Anda itu tidak match dengan colokan yang ada di Singapura. Karena semua hotel colokannya adalah kaki 3. Sementara charger Anda colokannya adalah kaki 2. Di hotel itu sumber listriknya besar. Daya listriknya bisa puluhan ribu watt, saudara. Sumber listriknya besar, Anda punya gadget mahal, Anda punya gadget yang canggih, ini bisa melakukan apa saja. Tetapi tanpa adaptor colokan itu, Anda tidak bisa buat banyak dengan apa yang Anda pikir sangat canggih, sangat luar biasa ini. Apa yang saya maksud dengan ilustrasi ini? Tidak peduli hidup kita punya potensi sebesar apapun. Tuhan mempercayakan kepada Anda karunia yang sangat hebat. Tuhan mempercayakan kepada Anda bakat.
Tuhan mempercayakan kepada Anda potensi yang luar biasa. Bagaimanapun juga, kita butuh orang-orang yang bisa membuat kita terkonek, terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Baru kemudian potensi itu bisa keluar. Kita butuh orang-orang yang tahu potensi kita dan mengubah potensi itu jadi sesuatu. Itu sebabnya kita butuh yang namanya komunitas. Anda butuh sahabat. Makanya sahabat itu saya ibaratkan adalah seperti adaptor colokan tadi. Tapi ngomong-ngomong Anda nangkep ya yang saya maksud ya. Adaptor colokan itu kayak apa? Ini kaki dua, lalu kemudian ada kayak alat kecil yang mana kaki dua masuk, keluarnya jadi kaki tiga, saudara. Itu adaptor colokan. Sehingga kalau Anda bawa adaptor colokan, gadget Anda, handphone Anda yang potensinya luar biasa, yang mahal itu, Anda tetap bisa pakai di Singapura, di Malaysia, di luar negeri dan seterusnya. Potensi Anda bisa muncul kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk menolong Anda, memunculkan bakat, memunculkan karunia di dalam diri Anda. Elisa bukan siapa-siapa sebelum dia ketemu Elia. Amin. Elisa siapa? Hanya petani. Karena ketika berjumpa dengan Elia, Elisa baru membajak, sedang membajak. Tetapi begitu ketemu dengan Elia, ibarat Elia ini adaptor colokan, saudara. Elisa ketemu Elia terhubung dengan Tuhan. Maka petani yang kelihatannya biasa-biasa, dia tinggalkan bajaknya, dia mengikut Elia dengan sungguh-sungguh, dan dia menjadi nabi yang besar, nabi yang luar biasa. Nabi yang paling banyak melakukan mujizat yang pernah dicatat di dalam Alkitab adalah Elisa. Mujizat yang dibuat Elisa 2 kali lebih banyak dibandingkan mujizat yang diperbuat Elia. Kapan Elisa yang biasa-biasa tiba-tiba jadi luar biasa? Ketika dia ketemu dengan Elia. Ketemu dengan pergaulan yang positif, potensi Anda bisa meledak. Dan Anda bisa jadi orang yang luar biasa. Anda ketemu orang yang menuntun Anda dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin. Sebaliknya, kalau Anda ketemu dengan seseorang yang membawa Anda ke Sodom, habis hidup kita. Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang bisa membawa kita dengan Tuhan, hidup kita tidak pernah sama lagi. Saya bersyukur dalam hidup ini ada beberapa orang yang membuat hidup saya mengalami banyak titik balik. Ada orang-orang tertentu yang sampai hari ini orang-orang ini masih menjadi sahabat saya. Sampai hari ini saya tetap berhubungan baik dengan mereka. Kami tetap keep kontak dengan mereka. Ada beberapa orang. Beberapa orang saya sebutkan Anda kenal. Beberapa di antaranya Anda mengenal Pak Purnomo Agus atau Pak Agus Purnomo. Dia sahabat saya. Dia yang mengubah potensi dalam hidup saya yang dulu tidak kelihatan, saudara. Karena saya berlatar belakang lulusan sekolah teologi, tidak pernah diajar arus keuangan, tidak pernah diajar manajerial, tidak pernah diajar bisnis, tidak pernah itu semuanya. Tetapi ketika Tuhan percayakan kepada kami penerbitan, dan bagaimana dengan kemampuan yang saya tidak kuasai itu, Tuhan baik. Tuhan temukan saya dengan Pak Purnomo Agus, dia sahabat saya. Dia mengajari saya banyak hal. Itu membuat potensi dalam diri saya itu bisa berkembang. Saya baru cara memanage seperti ini. Cara jadi seorang pemimpin seperti ini. Cara membangun relasi dengan klien seperti ini dan seterusnya. Dalam hal rohani, saya punya sahabat Pak Agus Tiadi, beberapa kali melayani di kita. Itu membuat potensi rohani di dalam hidup saya bisa keluar, saudara. Kami bersahabat dengan baik. Saya pun yakin, saya banyak belajar dari
Pak Agus, saya banyak belajar dari Pak Purnomo. Tapi di sisi yang lain, mereka juga banyak belajar dari hidup saya. Itu artinya pergaulan, itu artinya komunitas yang saling memberkati, yang saling membuat kita bertumbuh sama-sama. Amin. Doa saya, Anda ketemu dengan orang-orang seperti ini. Anda harus bertemu dengan orang yang cukup dewasa rohani untuk membuat Anda bergairah dengan Tuhan. Anda perlu bertemu orang-orang yang membuat Elisa menjadi seperti Elia, bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan Elia. Kita butuh adaptor ini, saudara. Adaptor ini saya sebut adalah pergaulan, sahabat. Kalau sahabat hanya membuat kita semakin down, sahabat yang membuat potensi kita semakin terkubur, jangan-jangan itu bukan sahabat. Itu toksik, itu racun dalam sebuah relasi. Hati-hati. Ketemulah dengan orang-orang yang bisa meledakkan potensi di dalam diri Anda. Salah satunya, gereja memikirkan akan hal itu, maka akan dibentuklah share group yang akan saling memberkati, yang akan saling menopang. Banyak kesaksian dari mereka yang sudah mengikuti share group. Tahun ini banyak bolong karena ada PPKM dan seterusnya. Tapi beberapa di antara mereka saya melihat mengalami grow, mengalami pertumbuhan, saudara. Kenapa? Mereka bertemu dengan komunitas yang tepat. Saya berdoa Anda akan ketemu komunitas yang seperti ini. Amin, saudara. Amin. Ini yang paling penting. Paling tidak, saudara. Saudara harus ketemu dengan orang yang bisa membuat Anda, api Anda ini menyala-nyala. Berdoalah kepada Tuhan untuk hal itu. Berkat yang kedua dalam komunitas, coba kita baca ayat yang ke-10. Kalau yang pertama, berkatnya adalah membuat kita semuanya mengalami ledakan, pertumbuhan potensi. Yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why atau celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jatuh tapi ada orang mengangkat, itu masih berkat, saudara. Jatuh memang masalah, tetapi selama ada orang menopang, mengangkat, itu berkat. Sebab beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan saudara saya dan dia menceritakan kenalannya yang meninggal karena kecelakaan di sebuah daerah, kalau tidak salah ingat di daerah Purwodadi, saudara. Dan menurut cerita, dia meninggal itu karena kecelakaan tunggal tengah malam, dan karena di daerah Purwodadi itu kan ini dusunnya Pak Chandra, mana Pak Chandra? Lah, saya pernah lewat ke sana, jadi itu memang jalannya itu pada gelombang, jalannya banyak lubang di sana. Ini kecelakaan tunggal dan yang menyedihkan tidak ada orang yang tahu. Sehingga dia terkapar, tidak ada yang menolong, saudara. Jadi mungkin sudah berjam-jam, kemudian baru ada orang yang nolong, tapi terlambat. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Makanya benar, Alkitab berkata, kalau ada yang jatuh dan ada yang mengangkat, selamat. Tapi kalau jatuh, tidak ada yang mengangkat, selesai. Masuk ke kolam renang, tenggelam, itu biasa. Siapa yang belajar renang tanpa pernah kemasukan air? Sepertinya tidak pernah. Mungkin kita punya pengalaman tenggelam. Saya pernah tenggelam waktu masih kecil. Sehingga saya pernah trauma dengan yang namanya kolam renang, saudara. Saya masih ingat ketika pengalaman masuk ke kolam renang, itu setiap kali mau masuk kolam renang itu langsung kayak trauma itu muncul. Padahal saya sudah gede, saudara. SMP, SMA, itu saya hanya bayar tiket tapi tidak berani masuk ke kolam renang. Karena pengalaman itu muncul. Tapi saya bersyukur saya masih hidup. Itu karena ada orang mengangkat saya ketika saya tenggelam.
Kalau tidak ada orang yang tahu dan tidak mengangkat saya, mungkin selesai hidup saya. Traumanya cukup mendalam. Saya belajar renang itu sampai 2 tahun, saudara. Ini kebangetan, saudara. Tapi yang lama itu sebetulnya mengatasi ketakutan saya. Mengatasi trauma itu. Tidak gampang, saudara. Tapi akhirnya bisa. Yang saya mau ceritakan adalah, bersyukurlah kalau Anda berada dalam komunitas yang mereka siap menerima kalau ada yang jatuh. Bukan sengaja kita diberikan toleransi untuk jatuh. Itu 2 hal yang berbeda. Tentu saja bukan berarti dipersilahkan jatuh. Tidak. Tapi seandainya jatuh, ada seorang sahabat yang menerima Anda apa adanya. Seorang sahabat, sementara orang lain menjelekkan Anda, sementara orang lain membicarakan keburukan Anda, tapi ada orang yang tangannya terbuka buat Anda, menerima Anda apa adanya, memberikan pelukan kepada Anda, memberikan semangat dan harapan kepada Anda. Orang yang seperti ini sesungguhnya adalah teman sejati. Ada sebuah quote yang bagus. Dengarkan baik-baik, saya bacakan buat Anda. Mungkin Anda punya pengalaman seperti apa yang tertulis dari quote ini. Di saat kita senang, atau di saat senangnya kita, di saat jayanya kita dikenal teman. Jadi di masa senang kita ini dikenal. Di saat susah, barulah kita mengenal siapa teman kita yang sebenarnya. Jadi kalau Anda di masa senang, percayalah Anda dikenal teman. Tapi ketika Anda mengalami masa sulit, masa susah, justru disitulah Anda mengenal siapa teman Anda yang sebenarnya. Saya pernah memasuki masa cukup berat dalam hidup saya. Pernah terpuruk, istilahnya seperti itu. Saya sedang terpuruk, nama saya rusak, ya gosip macam-macam, fitnah macam-macam. Dan dulu saya punya banyak teman. Entah kenapa, tiba-tiba teman saya ini hilang semuanya. Hanya tersisa 1-2 orang teman. Padahal di saat saya benar-benar terpuruk, saudara. Dan saya ingat siapa yang ada buat saya di saat saya terpuruk. Itulah teman saya yang sebenarnya, sahabat saya yang sebenarnya. Hingga hari ini orang-orang itu bersahabat baik dengan saya. Makanya kalau Anda sukses, temanmu banyak, itu biasa. Percayalah, Anda sedang jaya-jayanya, apalagi Anda orang yang cukup royal, mentraktir, Anda cukup royal untuk kasih uang, kasih pinjaman, temanmu pasti banyak. Tapi ketika Anda terpuruk sendirian, ketika Anda sedang habis, kalau ada orang yang siap menerima Anda, itu sahabat sejati yang Tuhan kirimkan buat kita. Ada kisah nyata seorang pendeta terkenal yang namanya Jim Bakkers. Saya pernah mengkhotbahkan akan hal ini di Pelayan Tuhan kalau tidak salah. Jadi Jim Bakkers ini adalah pendeta TV, stasiun TV yang paling terkenal di Amerika. Popularitasnya luar biasa, kayanya luar biasa. Bahkan punya pesawat pribadi dan seterusnya. Ini Jim Bakkers. Tapi berapa tahun kemudian dia tertangkap polisi dan masuk penjara. Karena rupanya pendeta ini menggelapkan uang dan terbongkar kasus perzinahannya. Pendeta terkenal ternyata selingkuh dan dia korupsi, kurang lebih seperti itu, saudara. Masuk penjara. Ketika keluar dari penjara, tidak ada satu orang pun yang menyambut dan menerimanya. Padahal dulu teman-temannya banyak, karena dia kaya, pendeta terkenal. Siapa dekat-dekat dengan dia, ikut terkenal. Popularitasnya akan membuat siapapun yang dekat dengan dia ikut terbongkar. Tapi begitu kasusnya terbongkar, masuk penjara,
dia keluar penjara, tidak ada satu orang pun yang menerimanya. Hanya satu hamba Tuhan yang berani ambil resiko untuk membuka tangan menerimanya. Siapa? Billy Graham. Anda pernah mendengar nama Billy Graham? Ini pendeta terkenal paling tulus, pendeta paling tulen sejati seperti itu. Padahal Billy Graham orang yang sangat terkenal. Sementara yang lain tidak berani menerima karena takut reputasinya seolah-olah ada kaitan dengan orang itu. Tapi Billy Graham dengan tangan terbuka, dia menerima orang yang pernah jatuh ini. Gereja harusnya seperti itu. Bukankah kita sepakat gereja adalah keluarga? Amin. Kalau ada apa-apa, ada anak, ada domba yang tersesat, bandel, nakal, beling, kayak kisah perumpamaan anak yang terhilang. Nanti baliknya juga ke keluarga. Anda orang tua, Anda pernah melihat pengalaman, ada anak bandel banget, nakal banget. Tapi nanti baliknya kemana? Ya keluarga juga. Karena kenapa mereka balik di keluarga? Karena keluarga menerima tanpa syarat. Amin, saudara. Orang Jawa bilang, saele-ele tetap anak dewe. Betul nggak? Nggak ada itu mendeng ilang apa, kelangan apa, dok siji. Nggak ada, saudara. Ya mungkin ada karena doknya 10. Jadi hilang 1 nggak apa-apa. Tapi mestinya tidak ada keluarga yang seperti itu. Sekalipun punya 10, tetap yang 1 ini tidak boleh sampai hilang. Gereja adalah keluarga. Siapapun juga mestinya dengarkan baik-baik. Bahkan buat jemaat yang mungkin lama terhilang, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kembali. Kita semuanya tidak akan pernah menilai dan menghakimi. Kita menerima dengan kasih, menerima tanpa syarat. Karena saya selalu mengingatkan baik-baik, tidak ada saudara, kita lebih baik, lebih benar daripada mereka. Justru mereka yang jatuh, kitalah yang harus mengangkat mereka. Alkitab menulis, kalau mereka jatuh, harus ada orang yang mengangkat temannya. Yang ketiga, ayat yang ke-11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka akan menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ini bukan soal hubungan seks, tapi sebuah persahabatan memang harus memberikan kehangatan. Di saat sahabat saudara kesepian, kenapa orang ada bunuh diri? Saya bisa pastikan, karena orang itu tidak punya sahabat. Kalau orang punya sahabat, dia tidak akan pernah melakukan tindakan bodoh, bunuh diri. Karena itu saudara, berikan kehangatan kepada sahabatmu. Berikan kehangatan kepada orang-orang yang Anda tahu hidupmu bisa jadi berkat di sana. Masalahnya gini loh saudara. Kita ini sering hanya menuntut seseorang menjadi sahabat yang terbaik buat kita. Betul. Tapi pernahkah Anda bertanya, apakah saya sudah menjadi sahabat terbaik buat orang itu? Kita menuntut, dia mestinya harusnya gini. Dia mestinya memperlakukan aku seperti ini. Dia mestinya harus menolong aku. Dia mestinya harus ini, harus ini, harus ini. Bahkan mengutip, ya dulu kan pernah dikhotbahkan, dia mestinya harus kasih kehangatan. Dia mestinya harus angkat saat aku jatuh dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga sudah melakukan, saudara? Ini yang problem. Kita menuntut orang lain baik, kita menuntut orang lain setia, kita menuntut orang lain care terhadap kita. Tapi kita sendiri tidak care dengan mereka. Kita tidak peduli dengan mereka. Kita tidak bisa berikan kehangatan buat mereka. Dunia butuh kehangatan. Dan mestinya gereja menjadi jawaban. Nanti kalau kita buat share group, pastikan ada kehangatan di dalamnya. Orang kalau masuk, orang kalau datang, mereka akan merasa tertolong.
Karena ada orang-orang yang support dia. Saya percaya ada beberapa di antara Anda yang mungkin pernah mengalami masa-masa terberat, terpuruk. Mereka hari ini tegar. Karena saya yakin paling tidak ada orang-orang tertentu yang memberikan support dan semangat. Orang-orang yang menghangatkan. Mari kita jadi orang-orang seperti itu. Kemarin saya ngobrol dengan satu yang baru pertama kali hadir. Dan saya tahu kisah hidupnya cukup berat. Ditinggal suaminya meninggal. Berarti dia harus single parent. Dan dia sendiri mengalami kecelakaan. Berat. Tapi kenapa hari ini bisa survive? Karena ada orang-orang yang memberikan kehangatan. Ada orang-orang yang menerimanya. Sukses, berhasil, punya banyak duit, tenar, dikerumuni orang itu biasa. Tapi saat kita habis-habisan, masih adakah orang yang memberikan kehangatan kepada kita? Itu sahabat sejati. Dan mari kita jadi sahabat sejati buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Nanti kalau kita mulai jalan share grupnya, pastikan komunitas kita adalah komunitas yang memberikan kehangatan. Yang terakhir saudara, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang tidak akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kalau seorang itu dalam peperangan gampang dikalahkan. Tapi kalau minimal 2 orang itu dapat bertahan. Jadi kalau kita cerita konteks daripada ayat ini kan ayat ditulis ribuan tahun yang lalu. Belum ada zaman nuklir, belum ada orang berperang dengan pistol, dengan tembak, belum ada saudara. Bagaimana mereka berperang? Maka mereka berperang secara adu konteks seperti itu. Mereka pakai pedang, mereka pakai tombak, mereka bawa perisai. Maka kalau mereka berperang, siapa pernah lihat film kolosal seperti itu? Peperangan zaman kuno. Mereka kalau perang dan ingin bertahan, mereka harus saling melindungi. Betul saudara? Kalau misalnya saya di sini berperang melawan yang di depan saya, maka ada area yang terbuka. Area belakang saya ini terbuka. Karena mata saya kan di depan. Saya tidak bisa lihat titik blind spot. Saya tidak bisa melihat apa yang di belakang saya. Jadi kalau ada musuh menusuk saya dari belakang, saya tidak akan pernah tahu saudara. Tetapi kalau saya punya sahabat, saya punya teman, maka orang itu akan berbalik, membelakangi saya, menjadi mata saya, menutup area blind spot saya, menutup kelemahan saya. Anda bisa menangkap. Jadi kalau orang perang zaman dulu itu kan, kalau 2 orang, yang satu menghadap sana, yang satu menghadap ke belakang. Kenapa? Supaya yang bagian belakangnya itu tertutup. Saling menutup seperti itu. Itu gunanya teman. Teman yang baik adalah teman yang bisa menutup kelemahan kita. Teman yang dari belakang bukan malah menusuk teman sendiri, tapi melindungi kita dari tusukan-tusukan, dari hal-hal yang bisa merusak kita. Makanya gini, ini yang paling sulit saudara. Kalau Anda ingin tahu teman sejati, adalah teman yang bisa melindungi Anda, menjaga Anda. Salah satunya adalah dengan menegur Anda. Ini paling sulit. Kalau memuji, menurut saya itu jauh lebih gampang daripada menegur. Betul enggak? Memuji gampang banget. Karena orang suka dipuji. Enggak usah ngomong jauh-jauh. Kadangkala kita memberitahu misalnya. Seorang cewek cantik misalnya. Tapi habis makan nasi goreng. Sambalnya itu masih tersangkut di gigi depan. Siapa yang ada sambal di gigimu. Itu kita mau ngomong demikian, itu kan mikir kadang-kadang, betul enggak? Hah?
pakai bahasa yang santun lah. Ini baru soal sambal, saudara. Ada nasi misalnya, ada di samping. Kita kan mau kasih tahu itu canggung gimana gitu. Ini baru soal ada sisa makanan di mulut. Belum menegur. Menegur resikonya orang itu marah. Resikonya kita disalahpahami. Resikonya orang itu berpikir dia kelihatannya iri ya. Orang itu bisa berpikir, kok tidak suka dengan saya? Kok tidak pengen saya happy? Kita bisa disalah mengerti akan hal itu. Tapi kalau mau teman sejati, sahabat sejati, adalah orang yang bersedia menegur dan menjaga Anda. Karena Alkitab berkata seperti ini, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kawan Anda menegur Anda maksudnya baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Justru hati-hati kalau ada orang mencium berlimpah-limpah. Memuji Anda setinggi langit. Semua yang baik-baik aja. Justru hati-hatilah. Dan bersyukurlah kalau ada orang yang masih menegur Anda. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk terima resiko. Dari sesuatu yang saya yakin dia tidak akan dapatkan. Karena negur itu dapatnya apa, saudara? Kemungkinan disalahpahami. Tapi kalau ada orang yang menegur, berarti itu sahabat sejati buat kita semuanya. Makanya nanti di kelompok mungkin Anda akan kena teguran mungkin. Anda diingatkan mungkin. Tapi percayalah, itu untuk melindungi dan untuk kebaikan kita sama-sama. Itulah berkat daripada komunitas. Saya ulangi sekali lagi, saya ulas sekali lagi. Berkat dalam komunitas adalah yang pertama, potensi Anda akan keluar, potensi Anda akan berkembang. Anda menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berkat yang kedua, ada yang mengangkat ketika kita terjatuh. Dan berkat yang ketiga, memberikan kehangatan kepada Anda. Dan berkat yang keempat adalah akan melindungi dan menjaga kita semuanya. Berdoalah untuk sahabat seperti ini, berdoalah untuk komunitas yang seperti ini. Tuhan memberkati kita semuanya.